Ternyata di sini itu berbeda dengan majikanku yang di sana, yang lama. Kalau majikanku yang lama itu kan suka banget kalau kita ramah bertanya gitu ya, menyapa, suka banget kayak gitu. Kalau di sini itu beda teman-teman ya. Semakin kita bertanya, semakin kita ramah, semakin kita banyak omong, beliau semakin tidak suka. Mungkin ya si nenek itu takut saya itu ada sesuatu sama majikan kayak gitu. Orang Jawa bilang dikai ati ngerokok rembelo. Makanya itu diem, diem, diem. Jadi koyo wong satru, makin dekat kitanya. Danku yang di Jawa itu sudah menganggap aku sebagai anaknya. Ini itu saya sering capek hati, capek pikiran ya teman-teman ya. Kalau di Jawa itu saya capek tenaga. Sarapan pagi. Dicampur kopi ya. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Maya Galbi. Seperti biasanya ya teman-teman ya, kontennya seperti ini. Mana lagi ya? Di tempat aku itu semakin hari itu semakin banyak korbannya Omikron. Banyak banget, mau kemana-mana bingung. Ya. Ketahu nggak bisa mau apa. Aku tadi bikin kopi ya, sarapan pagiku, dan untuk hari ini nenek sarapannya pakai huntun ya, sama telur rebus. Airnya sudah mendidih teman-teman. Nenek kan makannya sedikit ya teman-teman ya. Ini cuma aku kasih 4 saja. 5. Saya kasih 5 butir, dan ini untuk besok. Dan ini wadah pentang yang aku ambil di sekolahnya nenek ya teman-teman ya. Seperti ini. Sudah saya cuci bersih ya teman-teman ya. Kemudian nanti dikembalikan ke tempatnya, ke sana. Sekalian ambil yang baru. Ini nenek belum sekolah ya teman-teman ya. Neneknya masih isolasi mandiri, nggak mau ketemu orang. Katanya takut mati. Nggak kena COVID pun tetap mati ya teman-teman. Semuanya takut Omikron, semuanya takut COVID, semuanya takut virus ya. Ilahi ta'ala bismillah, itu aja semuanya dari Tuhan yang tentukan. Ini juga sudah aku siapin nanti biar enak untuk ngambil pentang berikutnya. Kalau ada seperti itu acaranya seperti ini teman-teman, beres-beres piring. Padahal cuma kita berdua ya, kadang itu apa ya, mangkok piringnya tuh banyak banget yang saya cuci. Soalnya pengen numpuk-numpuk, kalau sudah numpuk baru aku kerjakan kayak gitu. Pemalas. Nanti yang terakhir pakai daun bawang ya teman-teman. Telurnya sudah matang. Telurnya nenek udah matang ya. Sekarang waktunya ngebangunin nenek ya teman-teman ya. Di situ apinya aku kecilkan. Itu kopi saya belum aku minum, dan telurnya sudah matang, dan sekarang mau tak tinggal ke atas ngebangunin nenek. Sekarang membawa pentangnya tadi, pentang kosongnya, tempat wadah nasi kotaknya yang kosong saya mau bawa ke atas. Sekalian mau naruh ini ke lemari es. Tuh kucingnya bangun tuh. Hei, hei mami, kucingnya ada di atas lemari es. Saya mau naruh sapu dulu ke atas ya.
Tadi itu ceritanya pagi-pagi aku bangun tidur langsung nyapu ngepel ya teman-teman. Kembali ke bawah ke kamarnya nenek. Ambil hewan lama. Ayo. Yuk kamera. Sana. Oh iya. Saya tenten. Susunya itu tadi dari jam 6 pagi sampai sekarang belum selesai minum teman. Rencananya tadi mau tak jemur karena orangnya masih tidur. Karena orangnya masih minum susu, ya sudah. Agak siangan aja aku tak ngopi dulu ya. Kembali lagi ke bawah. Untuk huntun ini dalamnya daging babi ya teman-teman ya. Aku nggak bisa ngicipin. Pasrah ngomong. Mau tak kasih daun bawang dulu. Nanti kan waktunya aku sarapan pagi ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo semuanya pada ngopi. Tadi campur ya 2 macam, kopi sama maipian. Nenek itu sudah berusia 86 tahun ya teman-teman ya. Beliau itu punya penyakit sesak nafas kayak gitu ya. Tapi kalau untuk gula darah dan lain-lainnya itu normal. Bernafas itu beliau kesulitan dan tidak punya tenaga kayak gitu aja. Dan di sini itu kan ada kucing ya teman-teman ya. Jadi ventilasi untuk udaranya itu menurut aku kurang sehat kayak gitu ya. Biarpun jendela saya buka semua itu kayak mulek ulunya kucingnya teman-teman ya. Bulu kucingnya itu kayak bertebaran di sini kayak gitu teman-teman ya. Ini aja celana aku, baju aku itu biarpun aku sudah simpen rapi itu tetap ada bulu kucingnya melekat kayak gitu. Nggak tahu. Sebetulnya bulu kucing itu tidak baik untuk kesehatannya teman-teman ya. Kadang kita bernafas kehirup kadang pokoknya aku nggak suka kayak gitu bulu kucingnya itu. Di sini tuh kucingnya cuma 1 ekor tapi bulunya itu bertebaran. Pokoknya aku kalau menyapu ruangan mulai lantai 1, 2, 3, 4, 5 itu banyak bulu kucing yang ada gitu teman-teman. Udahlah nggak apa-apa daripada bulu anjing ya. Di Tionghoa aku perang sama bulu anjing dan bulu kucing ya. Di Tionghoa itu ada anjingnya aja ada 5, terus kucingnya juga ada 5 apa 4 lupa. Ini teman-teman aku yang di Tionghoa yang ada di pabrik itu mulai jarang telepon saya teman-teman ya. Saya pun mulai jarang. Awal-awal saya itu pindah ke sini itu mereka itu sering banget menanyakan kabar saya gini gitu. Karena mereka sudah tahu tentang YouTube saya, tentang fanspage Facebook saya. Jadi mereka jarang banget sekarang untuk telepon sama saya, telepon menanyakan tentang saya seperti itu. Terus terakhir itu kemarin yang telepon itu teman aku namanya Acin teman-teman ya. Namanya Acin. Acin itu pertama kali aku masuk di tempatnya majikanku bekerja di Tionghoa itu beliau yang mengajari saya bekerja dan beliau juga yang mengayomi saya di saat aku kesepian, sedih kayak gitu teman-teman ya. Beliau itu baik banget, cewek ya teman-teman ya. Tapi seperti orang Indonesia, wajahnya itu mirip orang Indonesia, matanya itu lebar dan kulitnya itu pokoknya semuanya itu karakter dia itu kayak orang Indonesia. Dia sangat baik banget ya. Dia sering memberikan aku makanan, baju waktu aku pertama kali datang di Tionghoa ya teman-teman ya. Teman terbaik semenjak aku datang ke Tionghoa bekerja di tempat majikanku yang dulu itu teman-teman. Si Acin itu dulu kan pernah sebelum aku pindah ke Sinju sini ya, sebelum aku pindah ke Mes sini mau mencarikan aku pekerjaan kayak gitu teman-teman ya, mau dikasih job yang agak ringan dari tempatnya majikanku itu.
dan beliau mau membantu saya untuk mencarikannya, tapi jangan jauh-jauh dari Lukang kayak gitu, mau dijadikan di tempat saudaranya kayak gitu teman-teman ya. Terus di situ aku dikasih job satu, yaitu menjaga bayi, anak kecil gitu teman-teman. Saya belum bisa nerima, saya belum mengambil keputusan itu karena saya sudah apa ya, ada rencana ingin pindah dari Jawa kayak gitu teman-teman ya. Dan apa itu, waktu aku dapat job sini, cek lokasi sini, si Acin itu sudah ngasih kabar ke saya kalau saya disuruh mengasuh bayi ya teman-teman ya. Saya harus bangun jam 5 pagi gitu. Dan apa itu, pokoknya kemarin tuh selalu ditanyakan ke mana-mana itu job untuk saya teman-teman ya. Dan alhamdulillah, dan ya saya keburu kesini teman-teman ya. Saya terburu-buru karena ya memang saya harus pindah secepatnya waktu itu ya, karena kebutuhanku yang di Indonesia juga kepepet, banyak macamnya, banyak kebutuhan saya yang harus saya selesaikan di Indonesia, jadi saya tidak menunda waktu. Saya di sini itu sekarang banyak diem, tidak seperti pertama kali aku datang ke sini ya. Ternyata di sini itu berbeda dengan majikanku yang di sana, yang lama. Kalau majikanku yang lama itu kan suka banget kalau kita ramah bertanya gitu ya, menyapa, suka banget kayak gitu. Kalau di sini itu beda teman-teman ya. Semakin kita bertanya, semakin kita ramah, semakin kita banyak omong, beliau semakin tidak suka kayak gitu. Apalagi si nenek ya. Kalau saya sering si nenek aku ini, kalau aku sering ngomong, sering bertanya, semakin marah, semakin apa ya, sedikit-sedikit emosi ya gitu teman-teman ya. Pokoknya nggak suka. Terus majikanku itu kalau saya sapa ramah, misalkan ya kayak seperti aku, kayak seperti sikapku, aku sikapku kan orangnya memang kayak gitu teman-teman ya, bertanya, selalu menanyakan ini gimana, itu gimana, A, B, C kayak gitu. Itu sudah memang kebiasaan saya, cerewet, menanyakan hal-hal yang belum aku tahu kayak gitu. Nah, semakin saya sering bertanya ke majikan, si nenek itu semakin gak suka. Beliau itu cemburu sosial teman-teman ya. Ya saya juga gak ngerti, ya kemungkinan takut, ya mungkin ya si nenek itu takut saya itu ada sesuatu sama majikan kayak gitu teman-teman ya. Padahal saya itu bertanya biar saya tahu pekerjaan saya di sini, saya harus gimana kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi si neneknya nggak suka. Dan juga majikan cowok itu, majikan yang kedua, kalau saya sering bertanya, saya sering menyapa, dan saya sering ngomong, ngobrol, itu kalau orang Jawa bilang dikai ati ngerokoh rembelo. Semakin aku ramah, semakin aku banyak bertanya, semakin aku banyak omong sama beliau, semakin ide-ide. Seolah-olah kemarin itu sempat deket teman-teman ya, deket banget kayak gitu ya. Sebetulnya majikan kedua itu suka ya kalau kita ramah bertanya kayak gitu, tapi semakin apa ya teman-teman ya, semakin di pekerjaanku itu semakin banyak gitu loh. Maksud bukan masalah itu ya, pokoknya ada aja kayak gitu. Beliau sering kesini malah gitu temennya. Semakin aku banyak ngomong, semakin aku banyak bertanya, beliau itu semakin mana ya, ya minta inilah, minta itulah, ini itulah kayak gitu. Nenek pun juga kurang suka kalau saya terlalu dekat sama majikan kedua. Ya udahlah, jadi kesimpulannya di sini itu nggak suka sama pembantu yang ramah, nggak suka sama pembantu yang sering bertanya, nggak suka sama pembantu yang banyak omong. Sukanya itu diem, diem, diem. Jadi koyo wong satu, kayak apa ya, majikan sama pembantu itu kayak langit dan bumi. Nah, di sini teman-teman ya, yang aku rasa beda dengan yang di Jawa ya. Semakin aku banyak bertanya, semakin aku banyak ngomong, semakin aku ramah, beliau itu semakin senang, semakin dekat kitanya. Jadi semakin akrab, kayak bukan pembantu sama majikan, kayak saudara sendiri kayak gitu. Majikanku yang di Jawa itu sudah menganggap aku sebagai anaknya kayak gitu teman-teman. Beda jauh sama majikanku yang di Jawa. Saya tidak membanding-bandingkan ya teman-teman ya, cuman ini memang
Ya sedikit saya bandingkan ya teman-teman ya, tapi saya ambil sisi positifnya saja. Yang penting aku bekerja baik-baik, menjaga nenek baik-baik kayak gitu. Yang penting saya nggak melakukan kesalahan di sini, tetap bekerja sportif dan bekerja dan tetap semangat menjaga orang tua, karena saya tidak mau berlama-lama di Taiwan. Rencana aku cuma 3 tahun terus pulang kan gitu teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan, banyak umur yang di sini maupun yang di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Memang setiap majikan itu karakter dan sikapnya itu berbeda ya. Di sini tuh berbeda jauh sama di majikanku yang di Jawa. Di sini tuh saya sering capek hati, capek pikiran ya teman-teman ya. Kalau di Jawa itu saya capek tenaga. Ya sudahlah ya, yang sering mengayomi saya, yang sering merangkul saya kalau saya ada masalah. Kalau di Jawa kayak gitu, kalau di sini nggak ada teman-teman ya. Semakin saya bertanya ke majikan ya perlakuannya seperti itu, dan hasil dari kumpulan saya ke agensi itu sekarang majikan saya itu jarang makan di sini. Majikan saya itu jarang memerintah saya untuk masak. Beliau selalu makan di luar, kalau udah kenyang baru ke sini. Dan kami sekarang sudah tidak kayak bumi dan langit, jarang bertegur sapa saya dan majikan di sini teman-teman ya. Hasil dari komplainan saya ke agensi, karena terakhir itu agensi bertanya ke saya tetap kurang nyaman bekerja di sini seperti itu, dan agensi memberikan kesempatan untuk beradaptasi lagi selama 1 bulan. Majikanku pun juga dikasih waktu kesempatan untuk mengerti tentang membantunya selama 1 bulan, dan saya pun dikasih waktu 1 bulan untuk memikirkannya kembali. Dan keputusan saya, dan tanggal 15 kemarin saya genap 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi untuk tambahan pemikirannya untuk memikirkan kembali selama 1 bulan sudah selesai, dan keputusan saya insya Allah bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan saya kuat, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, panjang umur, dan neneknya panjang umur juga, dan saya kuat ngadepin majikan yang gimana ya, emang kita jarang bertegur sapa, gak sama seperti waktu aku pertama kali kesini ya. Saya ramah banget, bukan saya itu gimana ya, memang karakternya majikanku di sini seperti itu, nenek pun juga gitu. Jadi saya harus memulai hal baru dengan sikapku yang baru di sini ya, berbeda jauh dengan karakterku sendiri. Dan saya orangnya cenderung menyapa, bertegur sapa, ramah, selalu menanyakan ini itu. Dan sekarang saya harus mengurangi segala karakter saya teman-teman ya. Mulai dari omongan saya harus saya kurangi, saya harus lebih berhati-hati, tidak terlalu banyak bertanya, semua pokoknya ya diem kayak gitu teman-teman ya. Di sini seperti itu, pokoknya aku sudah siap segala hal di sini. Saya harus bersikap jauh dengan kepribadianku, harus bertolak belakang dengan karakterku. Saya harus diem. Sebetulnya saya itu kalau diem tidak bisa teman-teman ya. Saya itu cenderung ngomel, ngoceh, tekon, gitu. Pokoknya kalau nggak bertanya saya itu kurang marem ya, karena di sini orangnya seperti itu ya, terpaksa saya harus memperbanyak untuk diam. Ya, oke teman-teman ya, videonya cuman sekedar ngomel, ngoceh. Semoga kalian terhibur aja, semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menemani saya menonton videonya. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Neneknya mungkin sudah selesai minum susu teman-teman, aku mau ke atas. Nah teman-teman, ini sarapan paginya nenek ya. Ini tadi jam 6 susunya sudah habis, kosong. Dan setelah bangun tidur, sehabis minum obat, beliau sarapan ini aku siapin huntun dan
1 butir telur.